Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini telah menyampaikan kita semua pada hari yang salah satu malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hari yang kita mintakan 3 bulan lalu, atau mungkin 6 bulan lalu, sampai bulan lalu, sampai dengan di awal-awal Ramadan kita minta, ya Allah, sampaikanlah pada malam-malam terakhir. Dan hari itu Allah hadirkan hari ini di hadapan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Istri kita sehat, anak kita insya Allah sehat, kedua orang tua kita yang mudah-mudahan Allah jaga ada di kampung. Maka tidak ada kata yang lebih mulia selain kita panjatkan kesyukuran yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ya ala nikmatil iman. Alhamdulillah ya ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ya ala nikmatil hidayah. Alhamdulillah ya ala nikmatil ukhuwah. Alhamdulillah ya ala nikmatil rizq. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan teman tetangga yang baik di Nur As ini. Satu kaidah ulama mengatakan al-jar qabla ad-dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Maka bersyukur kembali kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tetangga yang baik. Yang 10 hari terakhir saling mengingatkan, saling membantu untuk mempersiapkan iktikaf ini. Tidak mudah memiliki tetangga yang baik. Dan atas karunia itu maka kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, satu ketika Rasul SAW ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasul SAW, siapa orang yang paling kau cintai setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala?" Maka Rasul SAW menjawab, Aisyah. Kemudian sahabat tadi Amr itu bertanya lagi, maksudku yang laki-laki ya Rasul, karena kalau yang perempuan sudah jelas pasti istrinya gitu. Kemudian bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang yang paling Rasul cintai ini satu malam bertanya pada Rasul SAW di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Maka Aisyah bertanya pada Rasul, "Wahai suamiku, kalau aku dapati satu malam yang aku duga kuat bahwa itu adalah malam qadar, maka doa apa yang selayaknya aku panjatkan?" Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, Aisyah adalah istri yang paling dicintai Rasul. Bapaknya Aisyah adalah orang laki-laki yang paling Rasul cintai. Maka Rasul pasti memberikan satu jawaban yang sangat hati-hati. Pasti Rasul memberikan satu jawaban yang sangat paripurna, karena kalimat ini ditanyakan oleh orang yang paling beliau cintai. Seperti kita ditanya sama anak kita yang paling kita cintai misalkan, atau orang-orang kesayangan kita, rahasia sukses apa misalkan, maka kita akan berikan yang terbaik yang kita berikan. Maka Rasul SAW memikirkan itu dan akhirnya Rasul mengajarkan satu kalimat kepada istri beliau yang paling dia cintai. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasul SAW, kita tahu Aisyah ini adalah ibunya para ummahat, ibunya kaum mukminin. Maka kita bisa lihat bahwa ketika dimintai kalimat terbaik, maka Rasul ajarkan untuk minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan satu pesan pada kita semuanya. Kita hadir di masjid ini bukan dengan jumawa telah beribadah 20 hari ke depan. Kita datang ke masjid ini di 10 hari terakhir bukan dengan kita sudah berbangga-bangga sudah berpuasa 20 hari. Kemudian kita berbangga-bangga kita akan iktikaf. Tapi Rasul mengajarkan satu kalimat, Allahumma innaka afuwun. Kita diminta-minta maaf sama Allah. Bukan diminta untuk berbangga diri, kemudian membangga-banggakan amal kita. Dan kalimat itu diajarkan pada istri beliau sampai pada kita akhirnya.
Maka para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal terbesar yang wajib dan layak kita minta di hari-hari terakhir ini adalah permintaan maaf. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau maha al-afu. Al-afu itu beda dengan al-maghfirah. Al-afu itu artinya dia tuh mengampuni dosa dan menganggap dosa itu nggak pernah ada. Jadi misalkan ada anak kita berbuat kesalahan sama kita, mungkin kita maafin, tapi kita masih ingat tuh, oh anak kita berbuat A, B, C, dan D. Maka ulama tuh menyimpulkan al-afu ini ada yang berpendapat lebih tinggi dari al-maghfirah, yaitu dosanya betul-betul dianggap tidak ada sama sekali, nihil. Jadi seolah kita nggak pernah berbuat dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka al-afu ini salah satu nama yang disebut di Allahumma innaka afun, dan kemudian Rasul tambahkan tuhibbul afwa, yang mencintai memaafkan. Baru kemudian Rasul SAW mengajarkan kalimat terakhirnya fa'fu anni. Fa'fu anna berarti kita bersama-sama, kesendirian fa'fu anni. Nah, kalimat ini yang selayaknya kita baca berkali-kali dalam sujud kita, dalam sela-sela tarawih nanti, dalam sela-sela bacaan tilawah Quran kita, permintaan maaf yang sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak Ibu sekalian, melalui forum ini saya juga sebagai pribadi minta maaf apabila selama berinteraksi di Nur As ini banyak kesalahan, dan pasti ada kesalahan. Mohon kiranya diikhlaskan agar kita menjalani 10 hari terakhir ini dengan hati yang lapang, dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mudah-mudahan di ujung nanti kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Untuk memaksimalkan ibadah kita, maka khutbah ini pendek saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan doa ini dan kita saling memaafkan antar kita, dan Allah terima amal ibadah kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.